Damai sejahtera dari Allah Bapa, itulah yang melampaui akal dan pikiranmu, dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus. Firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini tertulis dalam kitab 1 Timoteus pasal 2 ayat 1. Saya akan bacakan kepada kita. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Demikianlah firman Tuhan. Kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, kita pasti sudah mengetahui bagaimana sejarah daripada hidup Timoteus. Tapi saya akan jelaskan sedikit bahwa Timoteus itu adalah anak angkat daripada Paulus. Dia sangat sayang kepada Timoteus karena dia melihat Timoteus itu adalah anak yang selalu hidup dengan firman Tuhan. Karena itu di usia muda Paulus sudah mempercayakan Timoteus sebagai pemimpin jemaat. Dan pada saat itu juga sebagai orang muda, Timoteus pasti menghadapi tantangan daripada tua-tua, daripada mereka yang mempunyai pengalaman di dalam kerohanian mereka. Tapi Paulus menasihatkan Timoteus adalah supaya tetap menaikkan permohonan kepada siapa? Kepada Allah. Artinya bagaimana ketika menghadapi orang yang lebih pintar daripada kita, terkadang kita tidak harus ngotot, tetapi kita nyatakan segala sesuatunya, permohonan itu hanya kepada Allah. Sehingga dengan apa yang kita jelaskan, Allah membuka pintu hatinya, Allah membuka pikirannya, sehingga dia mengerti gagasan yang kita berikan. Dengan cara apa permohonan itu kita berikan? Yaitu firman Tuhan katakan doa syafaat. Doa itu adalah nafas orang Kristen. Doa itu adalah bagian hidup orang Kristen. Karena itu tanpa doa orang Kristen itu tidak bisa bernafas. Dan di dalam doa itu kita mendoakan pribadi kita. Kemudian dikatakan doa syafaat. Berarti tidak hanya mendoakan pribadi kita, tetapi mendoakan orang-orang dekat, bahkan keluar daripada keluarga kita sendiri. Kita mendoakan para pemimpin kita. Itu doa syafaat. Karena itu di sini firman Tuhan mau katakan kepada Timoteus sebagai seorang pemimpin jemaat, jadilah seorang pemimpin yang pendoa. Menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, bukan menyerahkan segala sesuatunya kepada kekuatan pikir kita, tapi segala sesuatunya itu kepada Allah. Karena apa? Karena dengan berdoa kita mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Yang kedua, ucapan syukur untuk semua orang. Bersyukur atas apa yang terjadi di dalam hidup ini. Jangan cepat-cepat stres. Terakhirnya kita sakit, terakhirnya stop, mati. Tapi dikatakan ucapkanlah syukur. Terkadang juga pergumulan itu sebagai ucapan syukur buat kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Sakit itu juga sebagai ucapan syukur buat kita. Untuk apa? Kita bisa beristirahat sebentar. Dan ucapan syukur di dalam hidup kita ada rasa gembira. Karena itu firman Tuhan katakan kepada kita, hati yang gembira adalah obat. Karena apa? Karena ada ucapan syukur kehadiran Tuhan yang selalu memelihara hidup kita. Karena itu, Manginang, mari kita syukuri hidup kita. Mari kita syukuri kita bisa sehat sampai saat ini. Karena apa? Karena segala sesuatunya itu kita panjatkan di dalam doa kita. Amin. Kita bersatu dalam doa.
Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu, buat cinta kasih-Mu. Engkau adalah Allah kami. Biarlah setiap hidup kami selalu menjadi pendoa, karena kami tahu Allah bisa mengatasi setiap persoalan hidup kami, perekonomian kami. Kami serahkan keluarga kami, anak kami, kesehatan kami, perekonomian kami hanya kepadamu. Inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa padamu. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai-Mu. Amin.